Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhtadin Amri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lending serta teman-teman perbankan syariah G yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur serta nikmat kesempatan sehingga bisa hadir pada presentasi virtual pagi ini. Tak lupa, shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Julia Marjuna dengan NIM 4022000154 dan yang kedua ada saya sendiri, Nabila Endah Parwitri dengan NIM 4022000170. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Penyaluran Dana Mudharabah. Selanjutnya, untuk teman saya yang bertugas, Julia Marjuna, saya persilahkan. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal sebagai pemilik dana dan pihak kedua atau mudharib sebagai nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan juga halal. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah yaitu meliputi pemilik dana, pengelola dana, modal usaha, dan ijab qabul. Sedangkan syarat akad mudharabah yaitu meliputi pelaku berakad, yakni pemilik dana yaitu bank syariah, pengelola dana yaitu nasabah. Modal usaha, pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian berlaku jika bukan akibat kelalaian pengelola, maka kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola akan dirugikan secara waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan akibat kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Berikut skema akad mudharabah. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, lalu diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, commitment, and collateral. Kemudian verifikasi kelayakan usaha. Selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Yang kedua yaitu bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah dengan mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka akan menjadi tanggung jawab nasabah. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Menurut PSAK 105, mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis yaitu 1. Mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana
dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi dengan ketentuan pemilik dana memberikan batasan pada cakupan usaha. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Yang ketiga, mudharabah mustarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Metode pembagian keuntungan. 1. Gross profit margin atau revenue sharing. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 2. Profit sharing. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan baru. Contoh perhitungan, penjualan Rp1.000.000 dikurangi HPP Rp650.000 sehingga menghasilkan laba kotor yaitu Rp350.000 yang disebut dengan gross profit margin atau revenue sharing. Lalu laba kotor dikurangi biaya-biaya sejumlah Rp250.000 sehingga menghasilkan laba bersih yaitu Rp100.000 yang disebut profit sharing. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Untuk yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah. Saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Lalu yang kedua, penyerahan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang ketiga, penerimaan bagi hasil mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelolaan dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Lalu yang keempat, saat akad berakhir. Yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Pencatatan jurnal pada saat ini atau pada saat akad jatuh tempo adalah kas atau rekening nasabah berada pada posisi debit dan pembiayaan mudharabah di posisi kredit. Lalu yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Yang kelima, variasi transaksi. Poin pertama, pembiayaan mudharabah dengan menggunakan aset non-kas. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Penggunaan aset non-kas memungkinkan terjadi 3 variasi, yaitu pertama, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Yang kedua, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Yang ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Lalu poin kedua, kerugian usaha mudharabah. Pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian investasi. Selanjutnya yang kedua,
Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Poin pertama, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Berdasarkan PSAK 105, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Lalu poin kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha. Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, bank syariah juga bisa mengikuti kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia. Pada kasus ini, jurnal yang digunakan terdiri dari jurnal saat pencairan, jurnal penyisihan penghapusan, jurnal penghapusan buku, jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Menurut PAPSI 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah diakhiri dan belum diselesaikan oleh nasabah setiap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada usaha nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembayaran mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan mudharabah. Teman-teman yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan mengenai materi hari ini, yaitu akuntansi penyaluran dana mudharabah. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat memberikan kita manfaat di masa depan. Demikianlah kegiatan perkuliahan online kita hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok yang bertugas, meminta maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.